Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita kembali menghadiri kajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian kita di sore yang berbahagia kali ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Surat yang akan kita pelajari sore hari ini adalah surat Al-Bayyinah. Menurut mayoritas ulama, surat ini adalah Madaniyah. Menurut mayoritas ulama, surat ini adalah Madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian jumlah ayat surat ini menurut mayoritas ulama ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 golongan dari sekian banyak golongan orang kafir. Yang pertama adalah ahlul kitab. Sinten ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini biasanya tidak memiliki kitab. Biasanya tidak memiliki kitab yang diturunkan dari langit. Kalau kitab bikin sendiri mungkin. Ya, kitab bikin sendiri iya, tapi kalau kitab yang diturunkan dari langit mereka tidak punya. Kitab suci yang diturunkan dari langit yang dimiliki oleh ahlul kitab adalah orang Yahudi kitabnya Taurat, orang Nasrani kitabnya Injil. Makanya mereka dinamakan ahlul kitab. Orang yang punya kitab. Maksudnya kitab suci. Ya. Kitab suci yang diturunkan dari langit. Walaupun kemudian mereka mulai mengubah-ubah kitab suci mereka sendiri. Alias sudah tidak orisinil lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik munfakkina. Mereka tidak akan mau meninggalkan. Munfakkin itu artinya apa? Meninggalkan. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka tidak mau meninggalkan. Dan di sini tidak disebutkan meninggalkan apa. Ya. Maka dari situ nanti sekurang-kurangnya akan ada 2 penafsiran. Apa yang ditinggalkan sama mereka? Apa yang mereka tidak mau tinggalkan?
Jadi mereka punya sesuatu yang ini tidak mau mereka tinggalkan. Apa sesuatu tersebut? Nanti kita akan jelaskan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak mau tinggalkan itu sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Sampai datang kepada mereka apa? Bukti yang nyata. Jadi orang-orang kafir tersebut mereka tidak mau tinggalkan. Apa yang mereka tidak mau tinggalkan? Dua penafsiran. Yang pertama, keyakinan mereka. Kenapa? Keyakinan mereka. Kalau orang ahlul kitab berarti ya agama mereka. Kalau kaum musyrikin berarti ya perbuatan syirik mereka. Bahwa orang-orang ahlul kitab dan juga kaum musyrikin mereka tidak akan mau meninggalkan keyakinannya kecuali apabila telah datang kepada mereka bukti yang nyata. Berarti kalau sudah datang bukti yang nyata, mereka mau tinggalkan keyakinannya? Nah, nanti kita akan bahas di ayat yang keempat. Kita akan bahas di ayat yang keempat. Yang penting mereka mengklaim. Mengklaim niku napa? Mereka ngakune pokoknya nek ana bukti sing nyata kami akan tinggalkan. Itu ucapan mereka. Tapi masalah nanti kalau bukti yang nyata sudah datang, mereka mau tinggalkan keyakinan atau tidak, itu lain masalah. Itu nanti kita akan bahas di ayat yang keempat insyaallah. Ini penafsiran yang pertama, mereka tidak mau meninggalkan apa? Keyakinannya. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, mereka tidak akan mau meninggalkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak akan mengingkari sifat-sifat baik Nabi SAW kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya kepada Ustaz? Maksudnya orang-orang musyrik sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Apakah mereka percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW? Percaya atau tidak? Percaya. Bahkan mereka memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Al-Amin, yang dapat dipercaya. Itu sebelum beliau Nabi kita membawa bayyinah, membawa bukti yang nyata bahwa aku adalah utusan Allah. Tapi begitu datang beliau membawa bukti yang nyata bahwa beliau adalah utusan Allah, gimana? Mereka tetap percaya atau tidak? Tidak. Bahkan orang-orang musyrikin kemudian mereka menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir. Kadang-kadang dituduh sebagai orang gila. Sebelumnya juga dituduh sebagai pendusta. Bagaimana coba? Kok bisa ya? Kemarin paling dipercaya, sekarang jadi pendusta gitu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir tersebut, baik ahlul kitab maupun kaum musyrikin, mereka tidak akan mengingkari sifat-sifat baik Nabi SAW kecuali justru setelah datangnya bukti yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu sebenarnya di dalam kitab suci mereka, di dalam Taurat dan Injil, itu jauh-jauh hari mereka sudah dikasih kabar bahwa nanti akan muncul nabi akhir zaman, penutup para nabi. Ya. Walaupun di sana tertulisnya Ahmad. Sinten? Ahmad. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW punya beberapa nama, salah satunya Ahmad. Muhammad, Ahmad itu nama Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sudah dipersiapkan kondisi psikologisnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap, agama kalian nanti akan dihapus dengan munculnya agama baru itu, agama akhir zaman.
Mereka juga sudah siap-siap, bahkan mereka nunggu-nunggu kedatangannya. Tapi ternyata begitu al-bayyinah itu datang, bukti nyata diangkatnya sinten? Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, malah justru mereka mengingkari. Kenapa? Kenapa? Iri, baghyan bainahum, iri, dengki, hasad. Kenapa iri? Kok bukan dari golongan mereka? Mereka berharap sekali yang akan diutus dari kalangan mereka, Bani Israel. Kok ternyata munculnya dari orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Gengsi mereka. Karena selama ini orang-orang musyrikin Quraisy itu identik di mata mereka dengan keterbelakangan. Karena nggak punya kitab. Sedangkan mereka punya kitab. Mereka merasa stratanya lebih tinggi, kastanya lebih tinggi. Kok malah diutusnya dari sana? Ya terserah Allah toh. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama adalah keyakinan. Penafsiran yang kedua adalah sifat-sifat positif Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, apa bunyinya? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasul dari Allah itu membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa maksudnya lembaran yang suci? Al-Quran. Rasulun minallah. Rasul dari Allah itu sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua ini menafsirkan arti al-bayyinah yang disebutkan di akhir ayat pertama. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang bukti yang nyata. Bukti yang nyata kan kalimat yang masih umum. Bukti yang nyata itu apa bentuknya? Maka dijelaskan secara spesifik oleh Allah di ayat yang kedua. Bukti yang nyata itulah Rasulun minallah. Datangnya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugasnya Rasul tersebut? Tugasnya Rasul tersebut yatslu suhufan mutahharah. Tugasnya Rasul tersebutlah membacakan untuk beliau dan untuk umatnya suhufan mutahharah. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat suci. Mutahharah artinya apa? Suci. Rasul tugasnya membacakan Al-Quran. Membaca. Loh, katanya Rasulullah ummi. Apa artinya ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Loh, kok di sini katakan membaca? Priwe, sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Loro-loro nih bener. Sing priwe, loro nih bener. Membaca itu enggak harus lihat tulisan. Coba perhatikan panjenengan. Lihat saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya lagi ngapain tadi? Baca. Ngelihat tulisan apa enggak? Enggak kan? Kan enggak harus baca itu lihat tulisan. Terus dari apa? Dari hafalan. Ya, Nabi dapat wahyu, hafal, kemudian dibacakan wahyu itu kepada siapa? Kepada umatnya. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Suhufam mutahharah. Ayat-ayat yang suci. Apa tadi maksudnya? Al-Quran. Al-Quran itu suci. Apanya yang suci? Kandungannya atau mushaf Al-Qurannya? Tahu mushaf? Ambil. Ayat Al-Quran ya,
itu adalah yang termaktub di dalam ini. Ya, kandungan dari isi Al-Quran ini. Kalau mushaf itu apanya? Bukunya, fisiknya. Ini namanya mushaf. Jadi sebenarnya cocoknya jangan nyong Arab tuku mushaf. Itu Arab tuku Al-Quran. Ya, mau beli apa? Mushaf. Nah, saya tanya sekarang, yang suci itu mushafnya, fisiknya, atau ayat-ayat kandungan yang ada dalamnya? Berarti mushafnya ora suci. Ya dua-duanya. Kandungannya ya suci, mushafnya ya suci. Pertama kita bahas kandungannya dulu. Kandungan Al-Quran suci. Suci gimana maksudnya Ustaz? Suci ya bersih. Bersih dari apa Ustaz? Dari kesalahan. Dari ajaran-ajaran sesat. Makanya tidak ada ajaran sesat dalam Al-Quran. Al-Quran nggak pernah mengajarkan kesesatan. Kalau ada orang tersesat itu bukan karena Al-Qurannya, tapi dia yang memahaminya keliru. Ya. Jadi bukan salah Al-Qurannya, tapi dianya yang pemahamannya keliru sehingga tersesat. Jadi ajaran Al-Quran itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesalahan, bersih dari ajaran sesat, bersih dari kesyirikan, bersih dari kezaliman. Makanya tidak ada ajaran Al-Quran yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang negatif. Semuanya pasti positif. Itu namanya kesucian apa? Kandungan. Yang kedua kesucian apa tadi? Mushafnya. Ya, mushaf Al-Quran suci juga fisiknya ini. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya disyariatkan ketika kita akan megang ini, disyariatkan kita dalam keadaan apa? Suci. Ya. Terlepas perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah, tapi yang jelas mereka sepakat disyariatkan. Ya. Bagi mereka yang mengatakan sunnah tetap dianjurkan. Kenapa kita harus bersuci dulu? Karena mushafnya suci. Yatslu suhufam mutahharah. Ayat yang ketiga. Fiha kutubung qayyimah. Di dalam nopo? Al-Quran. Kutubung qayyimah. Ada hukum-hukum yang lurus. Di mana ada hukum yang lurus? Al-Quran. Ya. Lurus qayyimah. Itu artinya apa? Lurus itu artinya benar. Artinya tepat. Artinya adil. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti lurus, pasti adil. Itu artinya bayyinah. Maaf, kok bayyinah? Qayyimah, maaf. Qayyimah itu artinya apa? Lurus. Fiha kutubung qayyimah. Apa tadi artinya? Lurus, benar, tepat, adil. Seluruh hukum yang ada dalam Al-Quran itu benar semuanya. Yakin? Yakin? Kenapa? Karena ini semua dari Allah. Dan Allah adalah Al-Haqqu. Al-Haqqu itu salah satu Asmaul Husna. Apa artinya Al-Haqqu? Maha benar. Berarti kebenaran yang dari Allah itu sifatnya absolut. Tidak bisa ditawar. Kalau dari manusia, ya kadang benar, kadang salah. Ya, makanya kalau ketemu wahyu sama adat itu harusnya yang dijadikan sebagai ukuran mengukur, yang buat barometer untuk mengukur apa? Wahyu. Karena adat itu bisa benar, bisa salah. Kalau wahyu itu pasti benar. Ya, makanya dijadikan sebagai barometer untuk mengukur, menimbang adat istiadat. Ya. Jadi qayyimah itu artinya benar. Qayyimah juga artinya lurus. Lurus artinya apa? Boten bengkok. Namanya juga lurus. Ya.
Maksudnya bagaimana Ustadz? Bengkok itu kata para ulama maksudnya adalah ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu namanya bengkok. Nah Al-Quran tidak ada. Antara ayat satu dengan ayat yang lainnya pasti selaras, pasti sepadan. Tidak ada tidak ada kontradiksi, saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Lurus semuanya. Kemudian tadi artinya apa? Adil. Ajaran Al-Quran adil semuanya. Nggak ada zalim di dalamnya. Walaupun ada sebagian orang yang mengkritik, tapi kritiknya nggak nyampe, nggak ngejar kritiknya. Manusia kok ngeritik? Allah. Ya. Nun sewu ya, nun sewu. Pemain bola tingkat dunia misalnya. Jadi kan apal ya, siapa ya yang dapat the best, apa namanya? The best player. Ya. Pemain terbaik. Kalau misalnya ada pemain bola tingkat dunia terbaik, dikritik sama pemain kelas RT, benar. Kepriwe kira-kira? Jenengan lebih percaya yang mana? Yang pemain bola yang tingkat dunia atau yang tingkat RT? Tingkat RT anu bocah cilik mana? Itu saja kita nggak terima kan? Padahal sama-sama manusia. Apalagi manusia ngeritik Allah. Oke, ngaca. Gak level. Masa manusia ngeritik Allah sih kepriwe? Ya. Allah itu maha benar. Manusia itu kadang benar, kadang salah. Ya. Manusia Allah itu maha jujur. Manusia itu kadang bohong, kadang jujur. Ya. Itu arti dari qayyimah. Rasulun minal rasul apa tadi? Fiha kutubung qayyimah. Nah, baru ini ayat yang keempat. Hubungannya sama ayat yang pertama tadi. Apa bunyi ayat keempat? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang ahlul kitab tersebut mereka terbagi-bagi kapan? Setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Terbagi-bagi di sini maksudnya adalah ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu maksudnya terbagi-bagi. Jadi begitu datang al-bayyinah, begitu Rasulullah SAW diutus, maka terpecahlah, terbagilah ahlul kitab dan termasuk kaum musyrikin menjadi dua golongan. Ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Yang tidak mau beriman nanti terbagi lagi. Ada yang tidak mau beriman terang-terangan, ada yang tidak mau beriman sembunyi-sembunyi. Siapa sembunyi-sembunyi? Orang munafik. Ya. Jadi begitu Rasulullah SAW diutus, terbagilah manusia saat itu. Ada yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Contohnya siapa? Contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini rajane pundi? Habasyah alias Ethiopia. Itulah yang mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW walaupun beliau sembunyikan, beliau rahasiakan keimanannya. Itu dari Nasrani. Dari ahlul kitab Yahudi siapa contohnya? Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam atau Salam. Ini adalah mantan pendetanya Yahudi. Masuk ke dalam agama Islam. Yang tidak beriman ada enggak? Wakeh. Ya. Banyak. Ya. Ya, saking banyaknya ya. Cukup banyak itu menggambarkan. Ya. Jadi contoh yang disebutkan. Jadi banyak mereka yang tidak mau beriman. Sehingga mereka terbagi menjadi dua. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya kalau kita dakwah, pro dan kontra itu biasa. Coba saya tanya, Rasulullah SAW itu kurangnya apa sih? Rasulullah kurangnya apa? Ada kurangnya? Paling jujur.
Sebelum diangkat menjadi nabi ya sudah paling jujur, paling ganteng. Ya. Jatuh cinta in the first sight. Pandangan pertama langsung jatuh cinta orang sama Nabi. Abdullah bin Salam seperti itu. Abdullah bin Salam kasusnya seperti itu. Abdullah bin Salam kan tinggalnya di mana? Di Madinah. Karena kan orang Yahudi. Ya. Nabi SAW hijrah dari mana? Maka kemarin begitu Nabi datang ke Madinah, kaum muslimin pada gemberuduk untuk berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi SAW. Abdullah bin Salam penasaran, kayak ngapa sih? Ya. Orang yang dielulukan itu begitu ngelihat langsung jatuh hati Abdullah bin Salam. Ini wajah ini nggak mungkin bohong, ini nggak mungkin. Ini wajah orang yang jujur. Langsung Abdullah bin Salam. Apalagi dengar ucapan Nabi yang keluar pertama kali. Langsung beriman kepada Nabi SAW. Kurang apa Nabi SAW? Ganteng, jujur, halus, lembut, sopan. Ya. Dermawan. Dapat mukjizat. Ya. Coba kurang apa Nabi SAW? Yo ada aja orang yang menolak Nabi SAW. Apa maning nyong karo jenengan ku lho maksudnya. Apalagi saya dan Anda. Oh, kita gembosi Ustaz. Udah gembosi. Tapi membuat kita siap mental. Kalau mau dakwah itu siap mental. Bisa diterima, bisa tidak. Diterima yo alhamdulillah. Tidak diterima ya jangan ngelokro, jangan putus asa. Pancen wong kene kuwi atos kabeh pancen. Subhanallah. Sing sabar Mas, sing sabar. Ya. Bisa saja masyarakat menerima dakwah kita setelah kita meninggal. Mungkin banyak sekali contohnya. Ya, dai-dai yang kemudian dakwahnya diterima setelah meninggal itu banyak sekali. Nabi kita Muhammad SAW itu jumlah umatnya dahulu pas beliau meninggal sama sekarang banyak mana? Sekarang miliaran. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabatnya sekitar 100 ribuan. Sekitar 100 ribuan. Ya. Para sahabat beliau saat beliau wafat. Sekarang miliaran. Ya. Maka jangan putus asa. Pro dan kontra itu biasa. Sing penting golek dakwah sing bener bae, sing lempeng bae. Yang lurus, yang baik, yang benar. Kalau kita sudah ikuti aturan menyampaikan dakwah dengan baik dan benar, hasilnya terserah Allah. Ya. Diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya insya Allah usaha kita ini tidak sia-sia. Kalau misalnya kita dakwah di kampung enggak ada yang ikut sama sekali sampai jenengan meninggal. Kira-kira pahala nih jenengan le dakwah niku ilang napa mboten? Insya Allah tidak. Tetap dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berdakwah dengan baik dan benar. Baik dan benar. Untuk dakwah sing ngawur. Ya. Dakwah ngawur ditolak ya wajar. Ya. Kalau kita sudah benar, baik, ya, kok ditolak ya sudah. Ya. Yang penting kita sudah menunaikan tugas kita. Itu ayat yang keberapa? Ayat keberapa? 4. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Karena ayat yang kelima ini menggambarkan kepada kita ajaran Islam secara sempurna. Jadi kalau pengen tahu Islam itu apa, bisa kita jelaskan lewat ayat ini. Dari A sampai Z. Temuran gue Ustaz. Ya. Apa bunyinya?
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Terus وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu ada pondasinya dan ada bangunan yang berada di atasnya. Islam itu adalah sebuah ajaran yang ada apanya? Pondasinya. Kemudian ada bangunan di atasnya. Bangunan di atasnya itu ada yang kaitannya hablum minallah, ada yang kaitannya hablum minan nas. Itulah ajaran Islam. Dan itu dijelaskan dalam satu ayat ini. Wong kadang-kadang wong Islam ya ora paham. Islam apa njajal? Yo Islam ya sedekah. Bukan. Sedekah itu salah satu ajaran Islam. Tapi ketika ditanya Islam itu ajaran apa? Ini bisa kita jawab dengan ayat ini. Islam itu sebuah ajaran yang punya pondasi. Kemudian punya bangunan di atasnya. Bangunan itu ada yang hablum minallah, ada hablum minan nas. Rampung itulah Islam. Ya. Apa pondasinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu pondasinya. Apa pondasinya Ustaz? Tauhid. Napa? Tauhid. Dari mana kita ambil? Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka itu tidak disuruh kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan cuma beribadah, mukhlisin dengan keikhlasan. Alias ibadahnya semuanya dimurnikan lillahi. Mukhlisina lillahi. Itulah tauhid. Tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Semua ibadah yang dikerjakan itu dipersembahkan untuk Allah saja. Itulah tauhid. Dan inilah pondasinya Islam. Setelah punya pondasi, aja mandek. Diiringi dengan apa? Bangunan. Bangunannya ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Hablum minallah di sini diwakili dengan wa yuqimus sholata. Napa? Menegakkan salat. Itu hablum minallah. Kemudian ditambah lagi hablum minan nas. Diambil dari mana? Wa yu'tuz zakah. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu buat siapa? Buat manusia. Zakat itu diberikan kepada manusia. Niatnya lillahi ta'ala. Jadi Islam itu bukan hanya memikirkan hubungan kita dengan Allah. Juga bukan hanya memikirkan hubungan kita dengan manusia. Tapi memikirkan hubungan kita dengan Allah. Sekaligus memikirkan hubungan kita dengan sesama manusia. Maka nggak boleh timpang. Ana wong rajin sholat tapi medit. Muslim tapi muslim medit. Muslim kurang ideal. Ada orang yang serawung banget karo tanggane tapi ra salat. KTP-ne Islam. Itu bukan muslim ideal. Ana maning rajin sholat. Ya. Kemudian juga rajin bayar zakat. Tapi seneng emang dukun baik. Ya. Itu berarti nggak punya pondasi. Itu sing bener sing di Ustaz. Sing di. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sing bener ya iki. Dinul qayyimah itu agama yang lurus. Kenapa lurus? Mengantarkan ke surga. Mengantarkan kemana? Surga. Enggak belok.
Maka sing belak-belok gue biasanya kesasar engko. Nek nang dunya kesasar iki kali takon ya. Nang akhirat kesasar no. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau kita pengen sampai ke surga, ini caranya. Punya pondasi yang kuat, apa tadi? Tauhid, bangunannya ideal, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya. Itulah dinul qayyimah, agama yang lurus yang akan mengantarkan kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat pinten niku? 5. Ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tadi di ayat 1 sampai 5 Allah itu, atau di ayat 1 sampai 4 Allah itu cerita tentang perilaku orang-orang musyrik, perilaku ahlul kitab, orang-orang kafir di dunia. Jadi lagi ngomongin perilaku mereka di mana? Di dunia. Ayat yang ke-6 ini lagi menjelaskan apa yang Allah persiapkan sebagai balasan untuk orang tadi di mana? Di akhirat. Jadi tadi lagi bahas tingkah polanya mereka di dunia. Nah, di ayat yang ke-6 ini Allah mulai menjelaskan, oke, kalau kalian seperti itu perilakunya, maka ingat, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan sesuatu buat kalian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin fi nari jahannam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kholidina fiha. Mereka akan kekal di dalam. Jamaah, ini prinsip. Prinsip yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa orang kafir masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini prinsip. Walaupun sekarang mulai banyak orang yang mengutak-atik prinsip ini. Oh, kaya kowe lah mbok dadi ekstrem. Surga ngene sapa sih? Ya, ngene kok apa? Surga itu kan milik Allah. Betul. Surga itu milik Allah. Yang berhak menentukan orang ini masuk surga atau neraka siapa? Allah. Bukan saya, bukan Anda. Itu betul. Makanya kita berani mengatakan mereka masuk neraka. Karena Allah yang mengatakan itu. Kalau Allah tidak mengatakan itu, nggak berani kita ngomong seperti ini. Allah sendiri, coba siapa yang mengatakan innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha? Siapa yang berfirman seperti ini? Allah. Makanya kita berani ngomong. Kalau Allah enggak mengatakan seperti itu, kita enggak akan berani ngomong seperti itu. Ya. Ini prinsip yang harus kita yakini. Ya. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk bariyah. Bariyah ini artinya apa? Makhluk. Berarti orang-orang kafir itu makhluk yang paling buruk. Makhluk itu kan mencakup apa? Makhluk mencakup manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, watu. Dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, merekalah makhluk yang paling buruk. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang menciptakan mereka. Ini penilaian dari Allah, bukan dari kita. Sehingga wajar seandainya binatang itu bisa lebih mulia dari mereka.
Hewan bisa lebih mulia dari mereka. Kenapa? Karena hewan mereka berzikir. Mereka beribadah, mereka bertasbih. Padahal hewan-hewan tersebut punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Punya hati atau tidak? Mereka punya insting. Binatang-binatang yang tidak punya akal, yang tidak punya hati, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir. Sedangkan manusia-manusia tadi sudah dikasih akal, sudah dikasih hati, tidak mau mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar seandainya kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Maka jangan dong mengidolakan syarrul bariyah. Idolamu siapa? Artis anu. Ya. Siapa lagi pemain bola? Anu. Jangan. Panjenengan itu khairul bariyah. Masa idolanya syarrul bariyah sih kepriwe? Ya ora nyambung. Kalau khairul bariyah harusnya idolanya ya khairul bariyah. Sudah. Itu ayat keberapa? Ayat ke-6. Ayat yang ke-7. Setelah Allah membicarakan tentang orang-orang kafir, maka Allah membicarakan orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau tadi syarrul bariyah, yang ini apa? Khairul bariyah. Apa khairul bariyah? Manusia terbaik. Kalau tadi manusia terburuk. Saya tanya, manusia terbaik itu label yang istimewa atau tidak? Istimewa. Apalagi label itu datangnya dari Allah, sangat istimewa. Berarti kira-kira syarat untuk mendapatkan label itu kira-kira ringan atau berat? Gampang atau susah? Syaratnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Kalau boleh kita ringkas, iman itu adalah perbaikan batin, amal soleh itu perbaikan lahir. Lahir niku napa? Lahirnya sing keton. Batin sing ora keton. Perbaikan dalam dan perbaikan apa? Luar. Siapa yang memperbaiki dalamnya? Keimanan dia kepada Allah, tauhidnya, ikhlasnya, tawakalnya, khusyuknya. Siapa yang memperbaiki dalamnya dan memperbaiki luarnya? Salatnya bagus, interaksi dengan tetangganya bagus, tutur katanya halus, perilakunya sopan. Kepada orang tuanya bakti, kepada anaknya sayang, kepada istrinya peduli, setia. Gampang apa ora gue? Gampang apa ora? Nah, itu kalau dijalankan semuanya baru menjadi apa? Khairul bariyah. Makanya saya katakan tadi, itu label yang sangat istimewa. Sehingga untuk mendapatkannya tidak semudah yang dibayangkan. Ayo perbaiki lahir dan batin kita. Ayo perbaiki luar dan dalam kita. Salatnya khusyuk, serawung karo tetanggane juga apik. Ya. Punya tauhid yang kuat. Kalau kita punya ini, maka insya Allah kita berhak untuk mendapatkan label nopo? Khairul bariyah. Kalau sudah punya label khairul bariyah, maka ada ganjarannya. Ganjarannya ayat yang ke-8. Nopo? Jazaohum inda rabbihim. Balasan buat mereka di sisi Allah. Jannatu adnin. Jannat. Surga-surga. Orakur? Sisi tok. Dan surga itu aden. Aden itu kekal. Moh pindah. Jadi kalau orang sudah masuk surga, gue moh pindah. Ya. Karena dia merasa bahwa ini tempat yang paling istimewa.
Semua penghuni surga, dimanapun derajatnya, di atas, di bawah, di tengah, mereka merasa itulah yang paling istimewa. Sudah. Ya. Maka mereka nggak mau pindah dari situ. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir apa? Sungai-sungai. Hampir ayat surga, ayat tentang surga itu cerita ada apa? Sungai. Unsur air itu selalu ada. Kenapa? Seger. Ya. Kalau ada gemercek seger, kecuali butek banyunya. Ya nggak mungkin lah surga banyunya butek. Ya. Jernih, ya. Ada sungai madu, ada sungai susu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke sana. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang itu kalau sudah menikmati sesuatu, pasti ada perasaan takut. Bok sesuatu itu habis. Contoh, jenengan punya istri solehah banget, ayu solehah. Senang Ramadan? Tapi ada kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Istri jenengan habis. Habis apanya? Habis kecantikannya. Habis masa berlakunya. Alias meninggal. Betul? Panjenengan punya mobil baru kinclong, ada perasaan khawatir. Sesuai bodol. Sesuai kadaluarsa, sudah tidak update lagi. Apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia, ada perasaan itu. Perasaan akan habis. Tapi orang masuk surga, tidak ada perasaan itu. Karena mereka akan kekal di dalam. Senang terus, nikmat terus, bahagia terus. Tidak ada sedihnya. Ya. Khalidina fiha abada. Masih ketambahan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan ridho dari Allah ini adalah nikmat yang lebih tinggi daripada surga. Karena surga makhluk ciptaan Allah, sedangkan ridho adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah itu lebih istimewa dibandingkan makhluk ciptaannya. Waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itu lebih besar, lebih istimewa dibandingkan apa? Dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sampaikan waridwanullahi akbar dalam surat At-Taubah ayat 72. Terakhir Allah tutup firman-Nya dengan dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan itu akan Allah berikan kepada mereka yang khasyia. Khasyia itu bukan sekedar takut, tapi takut yang diiringi dengan pengagungan. Takut yang diiringi dengan kenal total kepada Allah. Jadi karena kenal itulah kemudian timbul rasa takut. Karena pengagungan itulah timbul rasa takut. Jadi bukan sekedar takut. Kalau sekedar takut, panjenengan takut sama anjing. Apakah panjenengan mengagungkan anjing? Kan tidak. Takut bukti? Takut. Panjenengan takut sama dosen killer. Apakah panjenengan mengagungkan dosen itu? Jengkel banget, bisa dikempesi bae bane. Sapa yo sing kowe mbiyen. Jadi bukan sekedar takut, bukan. Takut yang diiringi dengan pengagungan. Karena takut itu diiringi pengagungan, akhirnya efeknya apa? Berusaha meninggalkan maksiat. Jadi bukan hanya amanu wa amilus shalihat. Bukan hanya berusaha amal soleh, tapi juga berusaha menghindari maksiat. Karena dorongan rasa takut tadi. Takut yang diiringi dengan pengagungan. Selesai kita temenan selesai ya. Nek wingi ya kelalen ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan tafsir berikutnya di tahun
depan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafsir ringkas ya. Ini ringkas ini. Kita kan dalil semennya kita tafsir ini. Ya. Ini kita bahas di Masjid Agung. Mungkin berbulan-bulan ini. Selesainya tafsir Al-Bayyinah dahulu itu berbulan-bulan. Panjenengan beruntung. Ya. Orang sehari. Orang nanti sejam mau. Ya. Paling 50 menit. Itu ringkasannya. Ya, ringkasnya. Kalau pengen lebih dalam ya silakan dengerin kajian yang panjang, dan tafsir yang ringkas seperti ini hanya setahun sekali. Ya. Kalau yang rutin pekanan itu setiap Rabu malam, Kamis di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Monggo dirawuhi. Ya. Kenapa cuma setahun sekali? Ya kan saya harus menyiapkan saya materinya. Meringkas itu enggak mudah. Ya, bisa lebih sulit. Ya, bisa lebih sulit. Dibandingkan apa? Dibandingkan menjabarkan. Ya. Setelah dijabarkan diringkas, dia butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.